Hai anak-anak sekalian, selamat siang. Ya, Pak Hendra bertemu lagi dan kalian hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Ini adalah kelas untuk kelas 8 SMP. Bahasan kita pada minggu ini masih tentang gerak lurus. Hari ini kita pertama melihat bagaimana membuat grafik gerak lurus. Lalu yang kedua kita akan berlatih beberapa soal dengan GLB dan GLBB. Ya, oke, kita akan mulai anak-anak ya. Pak Hendra kembali ke pembahasan yang lalu tentang relasi posisi terhadap waktu dalam GLB. Ya, nah kita udah lihat bahwa kalau kecepatan selalu konstan, itu berarti V adalah delta S per delta T. Dengan delta S adalah ST dikurangi S0, dan T-nya adalah, delta T adalah T minus N0. Nah, maka bisa dikatakan rumusan yang berlaku, delta S-nya diganti dengan ST kurang S0, maka rumusan yang berlaku adalah bahwa ST, yaitu posisi pada suatu waktu T tertentu, sama dengan S0, yaitu posisi pada waktu T sama dengan 0, ditambah kecepatan kali waktu perjalanan. Ya, ST sama S0 plus VT. Untuk GLB, kita hanya manfaatkan satu rumus ini, teman-teman. Ya, nah, kita bayangkan kalau ini grafiknya seperti apa ya? ST sama S0 plus V kali T. V-nya konstan karena di atas ditulis ya. Kalau gitu, grafik ST hanya tergantung kepada T. Ini adalah grafik fungsi linear. Jadi bisa dibayangkan grafiknya seperti apa? Kita akan lihat grafiknya. Pertama, percepatannya. Karena dia GLB, gerak lurus beraturan, tidak ada percepatan, maka grafik percepatannya menyusuri garis bawah 0. Ya. Tidak ada nilai percepatan. Bagaimana grafik kecepatan? Nah, ternyata V-nya selalu konstan. Ingat, GLB adalah kecepatan konstan. Jadi grafiknya merupakan grafik yang horizontal di kanan dan tidak 0. Karena dia bergerak ya. Kalau dia bergerak berarti VT-nya tidak 0. Bagaimana S versus T? Tadi ST sama dengan S0 plus V kali T. Grafiknya linear kan? Nah, kira-kira semacam ini. Nah, mari kita lihat. Apa sih istimewanya grafik ini? Ya, apa perbedaannya dengan rumus yang kita bayangkan? Rasanya nggak sama dengan rumus yang tadi kita bayangkan kan? Di mana nggak samanya Pak? Kita lihat ya. Pada saat T sama dengan 0, berapa ST? 0 kan? Nah, pada rumusnya kan ST sama dengan S0 plus VT. Jadi ada kemungkinan sebetulnya ya, bahwa bisa saja terjadi S0-nya itu nggak 0. Nah, bagaimana grafiknya kalau itu yang kita amati? Ya, kita akan lihat dulu ya. Ini grafiknya. Ya. Ini adalah S0-nya sama dengan 0. Maka dimulai 0. Bagaimana grafiknya bentuknya? Kalau S0-nya katakanlah 10. Maka grafiknya bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Kita akan lihat ya. Nah, grafiknya akan berwujud seperti gambar ini. Dengan S0-nya sama dengan 0. Tidak 0. S0-nya katakanlah 10. Ke sana adalah sumbu T, ke atas adalah sumbu S. Jadi grafiknya sama, miring ke atas, linear, tapi mulainya di titik 0. Ya, bukan titik 0, tapi titik S sama dengan 10. S0-nya 10. Ya, jadi perbedaannya sederhana aja bahwa dia grafiknya naik ke atas. Karena dia dimulai bukan dari S0 sama dengan 0, tapi S0 sama 10. Yang lain nggak ada perubahan. Kecepatan tetap sama, VTA tetap 0. Ya, ini grafik yang akan muncul kalau kita memiliki titik awalnya tidak dari titik 0.
Nah, coba kita kerjakan sebuah soal berkaitan dengan ini. Sebuah mobil bergerak di jalan tol pada jarak 5 km setelah lewat pintu tol, jadi dia sudah meninggalkan pintu tol, masuk jalan tol. Mobil bergerak dengan kelajuan tetap 90 km per jam selama 20 menit. Tentukan, satu, jarak tempuh yang itu mobil selama 20 menit, dan yang kedua, posisi mobil dari gerbang tol setelah 20 menit kemudian. Nah, kalau saya gambarkan garis perjalanan mobil ini, kira-kira akan seperti ini. Ya. Ini adalah gerbang tol, katakanlah. Nah, pada jarak 5 km dari gerbang tol, ini katakanlah ini yang namanya 5 km, mobil bergerak terus ke arah kanan dengan 90 km per jam. Lalu dia meluncur selama 20 menit. Nah, apa masalah dengan soal ini? Masalahnya ternyata adalah bahwa satuannya tidak standar, kan? Kita bilang panjang dalam meter, ternyata dia dalam kilometer. Waktunya dalam detik, dia dalam jam dan menit. Mister, boleh kan? Boleh aja, tapi harus seragam. Ya, jadi kalau satu dalam kilometer, semua dalam kilometer, nggak apa-apa. Tapi yang satu dalam jam, satu dalam menit ini nggak boleh. Ya, kalau kita memakai jam, 20 menit adalah 1/3 jam. Pakailah T-nya sama dengan bukan 20 menit, tapi 1/3 jam. Lalu masukkan ke rumus tadi. Dengan ingat bahwa ST-nya nanti dalam kilometer, S0-nya adalah 5 kilometer, T-nya adalah 1/3 jam, dan V-nya adalah 90 km per jam. Nah, sekarang satuannya sudah seragam, ya. Kilometer, jam, dan jam. Kita bisa selesaikan langsung. Ya. Rumusnya ST sama dengan S0 plus V kali T. Setelah rumus seragam, ini kita bisa masukkan. ST nanti kalau gitu adalah nilainya 5, S0 ya di sini. Betul ya? Ditambah V, yaitu 90. Dari mana? Di sini. Ya. Dikalikan 1/3 jam. Dari mana? Di sini. Jadi ingat, yang terpenting masalah satuan diselesaikan dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kita teruskan, maka hasilnya adalah 5 plus 30, satuannya kilometer ya. Karena semua kilometer jam kali jam. Nah, kalau gitu hasil ST adalah 35 kilometer. Dari gerbang tol. Ini dari gerbang, titik nolnya kan di sini. Ya. Jadi kita ternyata menjawab nomor 2 dulu. Nah, bagaimana kalau jarak tempuh dalam 20 menit? Ya, artinya 30. Jarak tempuh, bukan 35 ya. Jarak tempuhnya adalah V kali T. 30 km. Perhatikan ya, bahwa ST itu posisi. Dilihat dari titik nolnya adalah dari gerbang tol. Jadi 5 km ditambah 30. Tapi jarak tempuhnya adalah 30 km. Oke, ini dengan soal GLB. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau melihat gerak lurus berubah beraturan? Kita udah turunkan, lalu dalam GLBB, A adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi delta V per delta T. Delta V-nya jelas VT kurang V0. Delta T-nya adalah T, karena T kurang 0. Nah, kalau kita lalu turunkan selanjutnya, kita akan dapatkan VT adalah V0 plus AT. Jelas ya?
A adalah delta V per delta T, berarti VT minus V0 adalah A kali T. Maka VT adalah V0 plus AT. Nah, bagaimana dengan posisi? Dengan VT adalah V0 kali AT, kita dapatkan kecepatan rata-ratanya dulu. Nggak bisa langsung itu S ya. Kita cari kecepatan rata-ratanya. Ingat kalau kita punya nilai 6 dan 8, rata-ratanya adalah 6 ditambah 8 bagi 2. Kan jadi nilai yang satuan dijumlahkan dibagi jumlah pengukurannya. Tadi ada pengukuran V0 dan VT. Kalau gitu 2. Maka setengah dari VT tambah V0. Nah, dengan modal rumus ini kita akan mendapatkan bahwa nanti V rata-rata tersebut adalah setengah dikalikan V0 plus AT, itu VT-nya, ditambah dengan V0 lagi. Kalau begitu V0 plus setengah AT itulah nilai V rata-rata. Beda ya, di atas tadi ada VT, V0 plus AT, tapi di bawah V rata-rata adalah V0 plus setengah AT. Sehingga waktu dimasukkan ke rumusan yang sudah kita pelajari untuk kecepatan rata-rata, ya, ternyata jarak tempuh adalah S0 plus kecepatan rata kali waktu. Ingat, ini adalah merubah gerak yang tidak beraturan diwakilkan oleh gerak beraturannya kalau kita udah dapat kecepatan rata. Tapi kalau dimasukkan ke rumusan aslinya dengan V0-nya adalah setengah AT dikalikan dengan T, kita dapatkan ST adalah S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi tergantung kepada posisi awal S0, kecepatan awal V0, dan percepatan, tapi fungsi kuadrat. Ya. Nah, bagaimana grafiknya? Kita lihat. Rumusnya dulu, ya. Ini rumusnya. Grafiknya kalau begitu, percepatannya adalah sesuatu yang konstan. Ingat, GLBB ada percepatan konstan, jadi dia rata. Nah, lalu kecepatannya kalau begitu adalah fungsi linear. Ya, dia berupa segitiga. Artinya dengan catatan V0-nya berarti di awal adalah 0. Mister, bagaimana kalau V0 kan 0? Gambarnya akan berubah. Kita lihat. Grafik posisinya gimana? Grafik posisinya akan melengkung karena fungsi kuadrat. Nah, ini akan kita hadapi. Ya, bahwa dengan GLBB percepatannya konstan, V-nya fungsi linear, S-nya fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita melihat apakah ada perubahan-perubahan yang tadi terjadi itu? Ya, kalau V0-nya tidak 0, kita akan lihat dalam gambaran kita sekarang. Ini yang kita turunkan tadi. Nah, ini grafiknya. Ini dimulai dengan ST-nya sama dengan S0-nya, S0 sama dengan 0. Lalu di sini dimulai dengan V0 sama dengan 0 juga. Nah, bagaimana kalau kita memiliki S0-nya katakanlah 50, V0-nya katakanlah 5, ya. A-nya adalah 2. Bagaimana grafik kita? Ini dengan satuan sini-sini ya. A-nya adalah meter per sekon kuadrat, V0-nya adalah 5 meter per sekon, S0-nya adalah meter. Nah, kalau ini terjadi, maka pertama kita gambarkan grafik bawahnya dulu. Grafik percepatannya seperti ini. Lalu kita gambarkan grafik kecepatannya, dan nanti kita gambar grafik posisi S terhadap T, V terhadap T, A terhadap T. A terhadap T nggak masalah, dia kan percepatannya konstan. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti inilah grafiknya. Nilainya 2 ya, jadi di sini ada nilai 1 dan di sini nilai 2. Satuannya meter per sekon kuadrat. Bagaimana grafik RST? Tadi di sini mulai dengan V sama dengan 0. Sekarang V-nya sama dengan 5. Kalau gitu kita harus cari dulu angka 5 di sini.
Lalu kita tarik posisi dari situ, naik ke atas. Ya. Dengan V0-nya 5, posisi percepatannya bergerak ke bawah itu, maka dia akan bergerak ke kanan dengan pertambahan 2 meter per sekon. Ya. Jadi setiap 1 sekon dia akan bertambah jadi 2. Jadi sini ada 7. Di sini ada 9. Gitu ya. Sorry, saya harus hilangkan dulu karena saya belum pakai pen. Oke. Ini 7. Detik kedua 9. Jadi ini adalah T sama dengan 1. Di sini T sama dengan 2. Itu kira-kira percepatannya. Kecepatannya, sorry. Ya. Tetap linear, tapi tidak dimulai dari 0. Bagaimana dengan posisi? Posisi bukan dimulai dari 0 lagi, tapi dari 50. Katakanlah 50 adalah di sini. Ini adalah 0. Kalau gitu di sini 100. Dan seterusnya, 150. Nah, bagaimana grafiknya? Dimulai dari 50, ya, lalu dia akan melengkung ke atas. Seperti itu. Tidak linear. Ya. Ini grafik dari suatu gerak lurus berubah beraturan. Oke? Tinggal kita menghitung posisinya di mana yang nama T sama dengan 1, T sama dengan 2, dan seterusnya. Itu butuh perhitungan. Bagaimana menentukan itu? Anda harus buat dulu tabelnya, ya kan? Lalu masukkanlah angkanya pada saat T sama dengan 0, S seberapa, T sama 1, S seberapa, T sama dengan 2, S seberapa, T sama dengan S seberapa, dan seterusnya. Baru kita bikinkan grafiknya. Ya, itu yang betul, ya. Tapi saya bisa menduga bahwa dia akan melengkung. Oke? Jadi ada rumusnya di kiri, ada grafiknya, di bawah untuk yang S0 sama dengan 0, dan di kanan untuk yang S0 dan V0-nya nggak sama dengan 0. Oke? Sekarang kita siap untuk berlatih. Anak-anak, mari kita coba berlatih dengan beberapa soal. Yang paling sederhana dulu untuk GLB. Ini contohnya. Ada sebuah batu bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jadi ada diketahuinya apa? Diketahui V0-nya adalah 50 meter per sekon. A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dia tadi lempar ke atas. Gravitasi ke bawah. Kalau gitu harus salah satunya minus. Saya pilih yang bawah yang minus. Jangan lupa, ini yang terpenting ya. Bahwa kalau arah ke atas positif, maka ini arah berarah ke bawah adalah negatif. Seringkali kesalahan muncul di sini anak-anak sekalian. Jadi jangan ceroboh dari awal. Kalau mereka berlawanan arah, V-nya ke atas, A-nya ke bawah, pasti mereka berlawanan tanda, positif dan negatif. Nah, bagaimana persamaannya? Ya, ada 2 persamaan ini kalau GLB. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Masukkan angkanya, kalau gitu 50 minus 10T. Kenapa minus? Karena A-nya minus. Nih, minus 10. Ya. Persamaan kedua, ST. T-nya indeks, ya, bukan perkalian ya. Itu adalah S0. Oh ya, tadi belum saya tulis. S0 kita anggap aja 0 permukaan tanah. Ya. Supaya gampang. Maka nanti ST adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, karena S0-nya sama dengan 0. Kalau gitu masukkan aja angkanya 50 kali T plus, tapi ingat A-nya minus, kalau gitu minus 10 kali T kuadrat kali setengah, kalau gitu 5. Setengah kali 10 ya, 5T kuadrat. Nah, inilah persamaan geraknya. Persamaan posisi dan persamaan kecepatan. Nah, ditanya tinggi maksimum yang bisa dicapai batu. Pada tinggi maksimum apa sih istimewa? Lihat ya, batu saya di sebelah kanan sini ya.
batu bergerak ke atas, ya, lalu jatuh lagi kan. Jadi bergerak ke atas lalu ke bawah. Ini titik maksimum. Apa sih yang ada pada titik maksimum? Pada titik maksimum, kita tahu bahwa dia berbalik arah. Kalau gitu V-nya 0. Maka di titik maksimum, ya kita nggak tahu berapa, kita tapi tahu pasti bahwa V titik maksimum sama dengan 0. Masukkan persen ini. Kalau gitu 0 ini adalah 50 min 10T. Maka kita dapatkan, ini penyelesaian aritmatik biasa, T-nya adalah 50 dibagi 10. Betul? Sama dengan 5. Setelah T-nya tahu 5, masukkanlah ke persamaan ST. Maka S5, yaitu titik maksimal berarti 5, ada 50 dikalikan 5 dikurangi 5 kali 5 kuadrat. Berarti di sini 250, yang ini 125. Hasilnya adalah 125 meter. Wih, tinggi ya, ternyata batu dilempar sampai 120 meter karena kecepatannya cukup besar. Ya, waktu yang diperlukan sudah ditempatkan sini. Jadi ini jawabnya, ini juga jawabnya. Nah, pertanyaannya, berapa lama batu akan berada di udara sebelum jatuh ke bumi? Kita bisa hitung lagi, ya. Jadi, kalau kita mau hitung jatuh ke bumi, apa sih yang istimewa di bumi? Di bumi, ST-nya sama dengan 0, yaitu posisi semula tadi. ST ya, sama dengan 0. Kalau gitu 0 sama dengan 50 kali T minus 5T kuadrat. Kita dapatkan persamaan kuadrat. Nah, ini mungkin yang baru pelajaran untuk kalian pelajari di semester berikutnya, belum sekarang. Ya. Tapi masih bisa sih kalau kita keluarkan dari sini, ini kan ada T kuadrat. Keluarkan dong T-nya, boleh dong, ya. Karena ada T kan, maka di sana 50 dikurangi 5T. Ya, berarti ada 2 nilai T untuk menghasilkan 0. Yang pertama, kalau T pertama sama dengan 0, maka hasil akhirnya 0. Kapan sih T sama dengan 0? Pada waktu batu mulai dilempar. Jadi ini nggak terpakai, ini pada start. Yang kedua, kapan ini akan menghasilkan 0? 50 dikurangi 5T menghasilkan 0 kapan? Pada saat T-nya sama dengan 10. Karena 50 dikurangi 5 kali 10 adalah 0. Kalau gitu ternyata kalau ini sama dengan 0, diperoleh bahwa T sama dengan 50 per 5 sama dengan 10 sekon. Ketemu ya? Nah, untuk lain kali anak-anak, sebetulnya tidak usah repot-repot. Ya. Kalau kita sudah tahu waktu untuk mencapai titik maksimum adalah 5 sekon, waktu untuk mencapai tanah atau posisi semula pasti sama juga 5 sekon berikutnya. Jadi 5 tambah 5 adalah 10. Itu sifat alam. Ya. Tapi kita tetap perlu mengingat rumus ini karena kadang-kadang posisi awal tidak sama dengan posisi tanah. Bisa terjadi ya bahwa orang melempar dari ketinggian 20 meter ke atas, lalu kapan batu mencapai tanah. Nah, dalam hal itu ada perhitungan lagi. Ketinggian posisi awalnya bukan 0, tapi ketinggian 20 meter. Ya kan? Nah, itu contoh soal kita yang pertama. Kita masih ada waktu buat satu soal lagi. Ya, nanti guru-guru kalian akan melanjutkan dengan latihan-latihan berikutnya. Ya, pasti kalian lebih mudah mengerti kalau guru kalian ya. Ingat, dengan rumusan-rumusan Anda ini, kita pertama harus sefaham bahwa satuan jaraknya mau pakai apa. Lalu yang kedua, satuan waktunya mau pakai apa. Nah, ini contoh di soal 2 ini. Kita lihat sekarang V0-nya adalah 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti. Jadi ST adalah 8 meter. Nah, kalau ada di sini meter di atas kilometer berarti soal ini jangan langsung dikerjakan. Kita harus menuju ke satuan yang seragam.
Kalau tadi kilometer per jam, sekarang harus kita rubah, kan ada meter, jadi rubah aja jadi meter per sekon. Nah, apa yang berubah kalau jadi meter per sekon? 72, ini harus jadi 72.000 supaya jadi meter kan? Betul nggak? Kilometer jadi meter 72.000. Per jam, jamnya harus jadi sekon. Oh, 3.600 sekon. Gampang aja ya. Jamnya diganti 3.600 sekon. Kalau gitu, yang terjadi adalah 72.000 dibagi 3.600, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Itulah nilai V0. Nah, setelah ini mudah saja untuk mengerjakannya. Ternyata rumusan gerak kita, rumusan gerak, ada dua rumus, ingat. ST adalah S0 plus V0 plus AT. Kuadrat per 2. Sorry, di sini ada kali V0 juga ya. Itu rumusan untuk ST. Sedangkan untuk VT, rumusannya adalah V0 plus AT. Nah, tadi kita tahu V0-nya berapa. Kita tidak dikasih tahu S0-nya berapa, kita anggap aja 0. Ya. Kalau dimasukkan angkanya, maka ST kalau begitu adalah 20T plus AT kuadrat per 2. Sedangkan VT-nya adalah 20 plus A kali T. Nah, ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu A dan T. Tapi ada dua persamaan, jadi pasti ketemu. Apa keistimewaan yang bisa membuatnya bertemu? Di sini, pertama saat stop, saat sudah direm dan stop, ya ternyata ST-nya sama dengan 8. Nah, dari mana dapatnya ini? Dikasih tahu kan? Sedangkan yang ini, pada saat dia berhenti berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, berarti ada dua persamaan dengan dua anu yang sudah kita bisa selesaikan sekarang. Dari persamaan atas saya dapatkan bahwa 8 adalah 20T minus AT kuadrat per 2. Dari persamaan yang bawah ditemukan bahwa 0 sama dengan 20. Oh, tadi jangan plus, jangan minus. Masih plus ya. Kita belum tahu bahwa dia minus atau plus. Masih plus, ingat. Kalau gitu 20 plus A kali T. Nah, paling gampang kalau kita bisa uraikan seperti ini. Ini kan 20 plus AT, kenapa nggak dibuat juga? Jadi 20 plus A kali T per 2 kalikan dengan T. Ya, dari sini kita dapatkan bahwa AT sama dengan minus 20. Masukkan aja ke atas. Ya, kalau ini dimasukkan ke atas berarti 8 sama dengan 20 plus, jadi minus sekarang. Minus 20 per 2 kali T, ya, dikurung kalikan T lagi. Betul? Nah, kita bisa selesaikan sekarang persamaannya. Karena sekarang kita cuma punya satu anu, yaitu T. Ya, maka kita akan bisa menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikannya? Kalikan aja lagi. Jadi 8 sama dengan 20T minus 10T kuadrat. Nah, enaknya dibuat ke ruas kiri aja. Anda hapus dulu ya yang ini sama dengannya. Nah, jadi kita sekarang bisa buat ada 8 di sini. Ada minus ke ruas kanan dan ini jadi 0. Minus 10T kuadrat plus 20T minus 8 sama dengan 0. Satu persamaan dengan satu bilangan yang tidak diketahui, satu anu.
ya, satu variabel yang tidak jelas, kita pasti bisa ketemukan. Ya, tapi ada minus ini, dibentuk aja. 10T dirubah ya. Minus jadi plus, yang plus jadi minus. Minus 20T plus 8 sama dengan 0. Nah, ini akan bisa diketemukan. Ya, gimana bisa ditemukannya? Ini matematika. Kalian bisa temukan. Terus lanjut sendiri ya, karena waktu Pak Hendra sudah 30 menit. Kita harus mengakhiri. Tolong kerjakan ini. Ini tinggal matematika sederhana. Ya, dengan persamaan kuadrat. Pasti bisa ketemu. Oke? Jadi dengan soal ini, kalian sudah siap untuk latihan soal-soal berikutnya. Ya, fisikanya udah kita selesaikan secara atas, yaitu syarat-syarat tadi ini pada sastra apa istimewa dan sebagainya. Tinggal kalian menyelesaikan matematika yang terakhir. Jadi selesaikanlah persamaan ini satu saja. Nanti T-nya ketemu. Kalau T-nya sudah ketemu, masukkan ke sini. AT adalah 20, TA kali T sudah ketemu berapa? A-nya akan ketemu juga. Ya, setuju ya teman-teman ya? Oke. Pak Hendra akhiri di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Bye.